Beberapa hari ini saya cemas gelisah terkait dengan keluarnya Kepres tentang HGU, hak guna usaha. Presiden Joko Widodo datang ke China untuk membicarakan tentang investasi 175 triliun dengan Xi Jinping. 8 poin kesepakatan dengan China, salah satu diantaranya adalah bekerja sama membangun ibu kota NIKN, ibu kota itu dengan China itu selama 160 tahun. Jadi menurut saya sangat tidak strategis kalau kemudian ibu kota negara yang sudah dipindahkan di Jakarta ke Kalimantan itu ditempatkan di situ. Nah, itu sama saja dengan menyerahkan tanah air kita, kelautan kita kepada China dengan harga yang murah hanya karena iming-iming investasi 175 triliun. Terkait dengan konferensi pers yang hari ini, saya bersama Bu Ratna di Gerakan Selamatkan Indonesia, ya, GSI, ya kan, terkait dengan keluarnya Kepres tentang HGU, hak guna usaha 190 tahun, HGU 190 tahun, dan kemudian tanggal 29 Juli kemarin Presiden Joko Widodo datang ke China untuk membicarakan tentang investasi 175 triliun dengan Xi Jinping, Presiden China di Beijing, dan menandatangani 8 poin kesepakatan dengan China. Salah satu diantaranya adalah bekerja sama membangun ibu kota NIKN, dan kemudian hak pengelolaan itu ibu kota itu dengan China itu selama 160 tahun. Saya mau mengatakan bahwa dulu ketika Hong Kong itu direbut oleh Inggris, itu terjadi perang candu antara China dengan Inggris. Lalu kemudian China kalah, lalu kemudian Hong Kong dikuasai oleh Inggris selama 100 tahun. Itu. Nah, kita ini tidak apa-apa dengan China, kok menyerahkan wilayah kita, tanah air kita, kedaulatan kita kepada pihak asing dan dikelola selama 150 tahun. Itu sama saja dengan Kalimantan itu sudah dimasukkan ke dalam wilayah otoritas atau wilayah China itu sendiri. Apalagi itu ibu kota, satu. Yang kedua, sengketa Laut Cina Selatan yang diklaim oleh China dan kita menyebut sebagai Laut Natuna Utara, habis keputusan waktu itu Menko-nya adalah Rijal Ramli 2016 kemarin mengubah Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna, ya, Laut Natuna. Itu kan di depan moncongnya Kalimantan, yang rencana IKN itu Penajam Kalimantan Timur itu sendiri. Nah, itu wilayah konflik. Waktu itu ketika terjadi pengadilan masalah sengketa itu, kan China kalah. China kalah, ketika di Dan Haag itu China kalah. Dia membawa satu alasan bahwa dulu itu adalah nelayan China mencari ikan sampai di situ, di wilayah itu. Satu. Yang kedua, dia menggunakan The Holy Greek, satu buku yang usia 600 tahun mengatakan bahwa ini adalah wilayah China. Nah, tapi ketika itu dibawa ke pengadilan internasional di Den Haag itu kalah. Tetapi tetap itu tidak dipercaya oleh China. Dia tetap klaim bahwa itu adalah wilayah kedaulatan teritorinya China. Jadi menurut saya sangat tidak strategis kalau kemudian ibu kota negara yang sudah dipindahkan di Jakarta ke Kalimantan itu ditempatkan di situ. Nah, itu sama saja dengan menyerahkan tanah air kita, kelautan kita kepada China dengan harga yang murah hanya karena iming-iming investasi 175 triliun. Itu. Nah, oleh sebab itu, ini adalah sama saja dengan menjadikan Indonesia di bawah rejim Jokowi ini menjadi bagian daripada China itu sendiri. Ini sebuah kejahatan menurut saya, melanggar Sumpah Pemuda, kan, melanggar perjuangan para founding father, melanggar proklamasi, dan melanggar konstitusi negara kita. Dan itu kita tentang. Lah, apalagi sekarang ini usia kekuasaan Jokowi itu tinggal hitung bulan. Tanggal 20 Oktober 2024 sudah selesai. Tanggal 14 Februari itu sudah terjadi pemilu. Kalau itu terjadi, berarti sudah tinggal menghitung bulan. Kenapa dia mengambil satu keputusan begitu strategis? Ada apa yang dibawahi oleh pemerintah rejim Jokowi sekarang ini? Nah, oleh sebab itu
saya di berbagai tulisan sudah mengatakan bahwa ini sama saja dengan menyerahkan kedaulatan, menyerahkan NKRI kepada China. Saya tahu bahwa ada strategi besar dengan OBOR, One Belt, One Route, atau diubah menjadi BRI, Belt and Route Initiative. Itu kan Indonesia termasuk cakupan. Tapi ketika China itu menarik Solomon, negara kepulauan yang berhadapan dengan Amerika Serikat, itu berarti Indonesia dijadikan sebagai base, sebagai wilayah dia. Ini dalam dugaan saya. Nah, ini berarti bahwa konflik Laut Cina Selatan, konflik di internal Cina sendiri terkait dengan masalah Taiwan, ini juga menjadi hitungan saya bahwa Cina ini adalah negara ekspansionis, negara kolonialis, dan dia sedang berusaha menjajah dengan gaya baru. Salah satu indikasi kuat apa? Itu terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tidak jelas itu proyek itu. Nah, sekarang ini Cina meminta supaya APBN dijadikan sebagai jaminan. Padahal kita tahu bahwa itu adalah konsep debt trap. Itu jebakan hutang. Tetap berjalan. Jadi kita tidak ngerti logika apa yang dipakai oleh rejim ini untuk tetap mencoba memainkan persoalan-persoalan ini, dan ini adalah membahayakan NKRI, membahayakan masa depan bangsa ini. Jadi dalam tulisan saya mengatakan bahwa bisa jadi apa yang dikritik oleh teman-teman bahwa Indonesia akan menjadi Indochina, itu sesuatu yang tidak mustahil terjadi, gitu loh. Apalagi sekarang ini masuknya buru-buru asing di sini, buru-buru China, kemudian di berbagai penerbangan malam-malam itu mereka datang lewat Manado, lewat Cengkareng, dalam jam yang sudah sangat tepi. Ini kan juga menjadi tanda tanya. Bahkan beredar video ada tentara Cina yang akan datang yang sudah mendarat di di Samratulangi, Manado. Nah, jadi oleh sebab itu bahwa hari ini rakyat Indonesia, kita semua, ya kan, teman-teman pers, kita harus punya kewajiban untuk menyelamatkan negeri ini agar supaya negeri ini tidak lagi terjadi kembali oleh rejim yang sekarang ini. Kita tahu bahwa persoalan sekarang ini adalah persoalan masalah hutang, masalah investasi. Nah, sebelumnya memang investasi yang ditawarkan oleh Joko Widodo dan rejimnya itu, pemerintah itu kan datang ke Timur Tengah, ya kan, berbagai kesempatan ditawarkan kepada ke Jepang juga pada waktu itu, tapi tidak respon. Tapi kenapa sekarang ini dengan Cina mau menarik 105 triliun itu, lalu kemudian memberikan HGU 190 tahun dan ibu kota negara ini dikelola selama 160 tahun. Ini sudah jelas. Jadi dengan demikian gerakan Selamat Indonesia ini kita harus melakukan perlawanan terhadap ini untuk keselamatan NKRI. Jangan harap 2030 itu Indonesia masih seperti ini. Lalu kemudian elit politik, pimpinan-pimpinan partai, kemudian juga teman-teman di lapangan berdiam diri atas situasi seperti ini. Kita bisa contoh misalnya perjalanan kita di sini ke Cikampek, itu banyak sekali apartemen-apartemen beli. Siapa isi apartemen itu? Itu loh. Begitu juga kita ke arah Tangerang sana, ke arah Banten, apartemen siapa yang isi itu? Kita tidak tahu. Itu loh. Nah, oleh sebab itu gerakan membangkitkan kesadaran Selamat Indonesia ini adalah suatu keniscayaan, satu gerakan yang penuh kesadaran, membangkitkan agar supaya kita sadar bahwa jika demikian yang terjadi dan kita tidak menghentikan ini, ya jangan salahkan kalau negeri ini kemudian akan terjadi seperti dialami oleh Tibet, dialami oleh Manchuria, dialami oleh Uyghur, Xinjiang, dan Taiwan sendiri. Nah, nafsu ekspansi China itu tetap mengklaim Taiwan itu adalah daratan dia, bagaimana mengambil Hong Kong. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, inilah barangkali yang saya sampaikan, nanti kita bisa dialog bahwa sejumlah persoalan-persoalan ini adalah keresahan melihat politik luar negeri di era Xi Jinping ini, apalagi Xi Jinping ini mengamandemen dia untuk memperpanjang 3 periode kepemimpinan. Nah, bisa juga cara Xi Jinping ini juga Jokowi dengan berbagai cara supaya bagaimana kita berkuasa. Karena apa? Berjam-jam sebelumnya di akhir kekuasaan mereka happy, tidak ada itu. Baik itu begitu zaman Mega, begitu zaman SBY, mereka happy. Nggak rasa terus dengan cawe-cawe seperti sekarang ini. Ada apa? Kan itu masalahnya kan. Kok ketakut betul kalau menjadi presiden? Emang kenapa? Kan itu masalahnya. Saya kira itu sebagai pengantar untuk kita diskusi teman-teman media. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.